Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal membongkar sebuah teka-teki krusial dalam manajemen strategis. Gimana sih cara perusahaan-perusahaan raksasa itu mengelola portofolio bisnis mereka yang super kompleks? Di pembahasan kali ini, kita akan membedah dan membandingkan secara visual dua kerangka kerja legendaris, matriks BCG, dan saudaranya yang lebih kompleks, matriks internal-eksternal atau matriks II. Yuk kita mulai? Coba bayangin bentar. Anda lagi duduk di kursi CEO sebuah perusahaan raksasa yang punya belasan atau bahkan puluhan divisi. Pusing kan? Ini adalah dilema alokasi sumber daya yang nyata. Dana yang Anda miliki itu terbatas, tapi semua manajer divisi berteriak minta jatah investasi. Nah, pertanyaannya, gimana cara Anda memutuskan secara objektif divisi mana yang harus diguyur dana supaya tumbuh pesat, mana yang sekedar dipertahankan, dan divisi mana yang malah cuma menguras kas dan harus segera dijual? Keputusan sebesar ini jelas gak bisa cuma pakai insting ya. Anda butuh alat ukur yang teruji. Untuk memandu kita, ini peta jalannya. Pertama, kita lihat posisi analisis strategi. Kedua, kita pahami matriks BCG, lanjut ke dimensi matriks IE. Keempat, nah ini bagian intinya, perbandingan visual antara keduanya. Dan terakhir, apa implikasi strategisnya buat portofolio Anda. Kita masuk ke bagian 1, analisis dan pilihan strategi. Sebelum kita ngomongin matriksnya, kita harus tahu dulu posisi kerangka portofolio ini dalam model manajemen strategis yang lebih luas, biar kita nggak kehilangan gambaran besarnya gitu. Nah, yang menarik dari model ini adalah bagaimana ia memetakan keseluruhan prosesnya. Perhatikan bagian tengahnya, tahap menghasilkan, mengevaluasi, dan memilih strategi. Disinilah matriks portofolio kita itu beraksi. Jadi, matriks ini bukan bagian dari tahap audit awal, bukan juga tahap implementasi. Alat-alat ini dirancang khusus untuk berada tepat di tengah, menjebatani informasi yang udah kita kumpulkan dengan tindakan real yang bakal kita ambil. Lebih spesifik lagi, proses pengambilan keputusan strategis ini dibagi jadi 3 tahap. Tahap pertama itu tahap input, tapi fokus kita hari ini eksklusif ada di tahap kedua, yaitu tahap pencocokan. Ibarat main puzzle, disinilah kita benar-benar mencocokkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan peluang dan ancaman dari luar, untuk akhirnya meracik alternatif-alternatif strategi yang masuk akal. Lanjut ke bagian 2, memahami matriks BCG. Nah, mari kita keluarkan senjata pertama kita, matriks Boston Consulting Group alias matriks BCG. Pasti udah nggak asing lagi kan? Intinya, matriks BCG ini membantu perusahaan dengan banyak divisi untuk mengelola portofolionya dengan cara membandingkan satu divisi dengan divisi lainnya. Tapi ingat, perbandingan ini cuma pakai 2 lensa yang spesifik banget, posisi pangsa pasar relatif divisi tersebut dan tingkat pertumbuhan industrinya. Udah, itu aja. Kesederhanaan inilah yang bikin BCG super populer kalau kita butuh potret cepat dari kondisi bisnis kita. Kita ambil contoh kasus yang menantang nih, yaitu divisi yang jatuh di kuadran tanda tanya. Bayangin, divisi ini ada di industri yang pertumbuhannya lagi meroket, tapi pangsa pasar mereka kok malah rendah. Jadi, poin pentingnya di sini adalah Anda sebagai bos dihadapkan pada pilihan yang tajam banget. Mau jor-joran suntik dana buat strategi penetrasi pasar supaya mereka jadi pemimpin pasar, atau Anda merasa risikonya terlalu besar dan lebih baik divisinya dijual aja. Matriks BCG memaksa Anda untuk menjawab pertanyaan berat semacam ini. Masuk ke bagian 3, dimensi matriks internal-eksternal atau biasa kita sebut matriks IE. Sekarang kita kenalan sama saudaranya BCG yang lebih kompleks dan mendalam, yaitu matriks IE. Kalau BCG cuma punya 4 kuadran, matriks IE ini tampil beda dengan format 9 sel. Coba perhatikan 2 dimensi utamanya. Di sumbu horizontal, kita punya total skor bobot IFA. Ini buat ngukur kekuatan internal. Terus di sumbu vertikalnya, ada total skor bobot EFA yang merangkum respons divisi terhadap faktor eksternal. Struktur 9 sel ini otomatis ngasih kita resolusi yang jauh lebih tajam buat melihat di mana sebenarnya posisi divisi Anda. Bedanya perasa banget di jenis data yang dipakai. Matriks BCG kan cuma butuh metrik pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang relatif gampang dicari ya. Nah, matriks IE ini menuntut investigasi yang jauh lebih mendalam. Anda harus benar-benar ngitung skor tertimbang yang asalnya dari audit menyeluruh atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Artinya, matriks IE ini jauh lebih kaya akan data evaluatif, nggak cuma sekedar gambaran di permukaan aja. Dan pas kita masukin data aktualnya ke dalam matriks ini, setiap gelembung di situ mewakili satu divisi dalam perusahaan Anda. Ukuran gelembungnya nunjukin seberapa besar persentase pendapatan divisi itu nyumbang ke total pendapatan perusahaan. Terus, potongan diagram lingkaran di dalamnya, itu nunjukin porsi labanya.
Memetakan divisi dengan visual sejelas ini benar-benar langsung ngebongkar divisi mana yang aslinya jadi mesin pencetak uang perusahaan dan di mana posisi strategis mereka yang sebenarnya. Bagian 4. Perbandingan visual matriks BCG versus matriks IE. Ini dia inti dari pembahasannya. Mari kita adu kedua alat pencocokan strategis ini secara visual dan fungsional. Kalau kita jajarkan keduanya, kontrasnya benar-benar kentara. Betul, dua-duanya sama-sama memplot divisi pakai gelembung, ngukur besaran pendapatan, dan ngukur kontribusi laba. Tapi dimensi yang dipakai buat memetakan itu beda total. Matriks BCG cuma bersandar pada pangsa pasar dan pertumbuhan industri. Sebaliknya, matriks IE butuh tingkat detail informasi yang jauh lebih tinggi, karena dia menggabungkan puluhan faktor internal dan eksternal jadi satu skor terpadu. Perbedaan visual dan fundamental inilah yang bakal jadi penentu cara Anda mengelola portofolio. Coba resapi kutipan langsung dari sumber materi kita ini. Kenapa sih kita harus peduli sama perbedaan ini? Karena milih antara BCG dan IE itu bukan sekedar urusan milih grafik mana yang lebih enak dilihat. Pilihan alat ini bakal secara mendasar mengubah rekomendasi strategi yang keluar di akhir. Kalau Anda cuma pakai kacamata pangsa pasar ala BCG, Anda bisa aja melewatkan kelemahan operasional internal yang justru gampang banget tertangkap radar kalau Anda pakai skor IFE di matriks IE. Bagian 5. Implikasi portofolio strategis. Terakhir, mari kita terjemahkan semua teori dan grafik tadi jadi aksi nyata. Sebenarnya apa sih makna posisi di matriks ini buat korporasi? Nah, pemetaan divisi pada matriks ini secara langsung bakal mendikte nasib mereka. Apakah divisi tersebut masuk ke zona pertumbuhan, zona stabilitas, atau malah masuk ke zona penciutan, yang sering disebut sebagai retrenchment. Biar gampang ngambil keputusan waktu meeting direksi, Anda bisa memecah 9 sel IE ini jadi 3 wilayah panduan utama. Kalau divisi Anda mendarat di sel 1, 2, atau 4, itu adalah wilayah tumbuh dan bangun. Berarti gaspol, terapkan strategi intensif atau integratif. Kalau jatuhnya di sel-sel bagian tengah, arahannya adalah tahan dan pelihara. Nah, ini yang paling pahit. Kalau divisi Anda terperosok di kanan bawah, yaitu sel 6, 8, atau 9, wilayah itu seolah berteriak panen dan divestasi. Anda harus berani memikirkan restrukturisasi atau bahkan likuidasi. Inilah esensi penting dari semua analisis angka rumit tersebut. Tapi ingat ya, bikin strategi di atas kertas itu cuma setengah dari jalan keluar. Mengeksekusi perombakan portofolio yang ekstrim kayak menjual divisi yang udah puluhan tahun beroperasi, itu butuh kepemimpinan yang etis dan super objektif. Sumber materi kita mengingatkan bahwa tata kelola yang baik itu wajib jadi fondasinya. Misalnya, demi menjaga objektivitas, CEO sebaiknya nggak merangkap jadi ketua dewan komisaris. Kinerja juga harus dievaluasi ketat setiap tahun. Dan yang nggak kalah penting, hindari yang namanya jabatan direktur lintas perusahaan yang saling tumpang tindih. Kenapa? Biar keputusan alokasi dana besar tadi nggak bias karena konflik kepentingan. Dan itu membawa kita pada satu pertanyaan krusial buat bahan renungan. Anda sekarang udah paham cara memetakan divisi, paham kontras antara simpelnya matriks BCG dan dalamnya matriks IE, dan tahu persis strategi apa yang dituntut dari setiap kuadran. Tapi pertanyaannya adalah, saat Anda udah dipersenjatai dengan semua data empiris ini, apakah struktur tata kelola di ruang rapat Anda udah cukup kuat dan objektif buat benar-benar menarik pelatuk pada keputusan strategi yang menyakitkan? Tapi mutlak diperlukan. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.